Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia. Pagi ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman nih. Sering banget ditanyain ke saya nih. Apa bedanya ruh sama jiwa? Kok jiwanya yang sakit harus minum obat? Kan harusnya kalau jiwa itu kaitannya ruh, ya kita cukup beribadah aja harusnya kita bisa sembuh. Nah, ini yang mau saya bahas ya pagi ini. Nah, teman-teman ya, eh kalau dari yang saya cari ya literaturnya nih, khususnya keagamaan ya, dari berbagai literatur itu ya katanya itu ruh itu udah masuk wilayah ilmu tauhid ya. Jadi saya nggak berwenang untuk membahasnya. Saya bukan uh, tokoh agama, ahli agama, bukan kiai, dan nggak pernah pendidikan di bidang itu. Jadi saya nggak berani membahas lebih lanjut. Tapi saya mencoba mengutip sebuah ayat Al-Quran ya, yaitu surat Al-Isra ayat 85. Firman Allah begini, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu dari perkara urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit saja. Itu yang saya pegang ya. Jadi bagi saya nih, bagaimana ruh ditiupkan ke dalam janin agar manusia bernyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, itu misteri bagi saya ya, dan saya pikir biarkanlah itu menjadi rahasia Allah. Saya nggak mampu menjelaskannya bagaimana, tetapi di dalam hal ini yang ingin saya coba share kepada teman-teman bahwa ruh itu wilayah pemahaman agama, sesuatu yang sifatnya itu vertikal antara manusia dengan sang penciptanya ya. Ya saya kembalikan kepada masing-masing itu untuk merenungkan dan memaknai apa sih sebenarnya ruh bagi kita gitu. Tapi kalau memang ruh itu berpengaruh pada kondisi kesehatan jiwa kita, ya mungkin aja. Ya solusinya memang benar bahwa kalau memang itu terpengaruh itu terhadap kesehatan jiwa kita, ya solusinya mudah, jalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, mendekatkan diri kepada Tuhan dan melaksanakan, mengamalkan ajaran agama itu menjadi kebaikan sehari-hari. Ya cuma itu aja gitu ya. Jadi itu harus dilaksanakan. Ibadah itu nggak nunggu kita sakit, nggak nunggu kita mengalami kemalangan hidup dulu, kesulitan hidup dulu baru kita ibadah. Setiap saat kita ibadah. Setiap saat kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, khususnya bagi yang muslim, dan juga mengamalkan kebaikan itu. Itu aja. Jadi itu nggak perlu kita bahas lebih lanjut, yang penting laksanakan itu. Nah tetapi ya, dari sisi lainnya ya, manusia hidup itu kan makhluk biologis ya. Jadi kita bekerja mengikuti sunatullah lah, hukum alam. Jadi kalau kita hidup itu ada proses kimia, fisika, biologis yang akhirnya menghasilkan gerak hidup kita gitu. Nah, jiwa kalau dalam bidang kesehatan dengan demikian adalah satu rangkaian proses gitu. Proses kerja tubuh kita secara keseluruhan. Jadi jiwa dan raga itu terkoneksi satu sama lain ya. Nah, kenapa kita harus minum obat ketika jiwa kita terganggu? Nah, karena jiwa di dalam aspek kesehatan itu kaitannya adalah kondisi pikir, emosi, dan perilaku kita gitu ya. Nah, itu terkait dengan sistem saraf pusat di otak kita ya.
Nah, sistem saraf pusat di otak kita bekerja melalui senyawa-senyawa neurokimia, senyawa kimia otak yang disebut neurotransmitter. Nah, kalau neurotransmitternya itu seimbang, semuanya lengkap, seimbang, bekerjanya sehat, akhirnya pikir, emosi, dan perilaku kita juga menjadi sehat. Tapi kalau senyawa kimianya itu ada yang berlebihan, terlalu berlebih, ada yang kekurangan, terlalu kekurangan, atau kacau sistem kerjanya, nah pastinya pikir, emosi, dan perilakunya juga akan menjadi terganggu. Bisa juga fisik otaknya, sel-sel otaknya rusak karena misalnya benturan, gegar otak dan sebagainya. Akhirnya memorinya jadi hilang dan sebagainya. Itulah yang disebut jiwa dalam aspek kesehatan. Dalam pengobatan gangguan jiwa ya tentunya kita akan bekerja di level tadi menyeimbangkan kimia otaknya, dan kemudian ya memperbaikilah kerja otak gitu ya. Nah, contohnya ini yang paling mudah, bagaimana menggambarkan ketidakseimbangan kimia di otak itu bisa mempengaruhi pikir, emosi, dan perilaku. Contohnya, kalau ada orang yang minum alkohol berlebihan atau pakai narkoba, itu dopamin di otaknya menimbulkan halusinasi karena dia meningkat secara drastis, akhirnya orang tersebut jadi berhalusinasi dan akhirnya ya mabok lah atau ngefly misalnya. Akhirnya orang tersebut jadi tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya ya. Terus kadang juga yang simpel aja lah, kalau kita lapar ya, kita lelah, lapar gitu, kita jadi mudah emosi, sensi ya. Itu contoh bahwa proses ya tubuh ya yang tidak seimbang, proses kimia otak yang tidak seimbang bisa mempengaruhi kondisi pikir kita, emosi kita, dan juga akhirnya perilaku kita ya. Itulah di situ yang namanya ada hubungan kesehatan jiwa dan raga. Kalau kita lelah, orang tersebut jadi mudah emosi misalnya. Itu seperti itu ya. Tetapi juga kita juga perlu pahami ya bahwa manusia itu bukan cuma sekantong bahan-bahan kimia yang bereaksi gitu, bukan gitu. Manusia itu kompleks, jadi dia makhluk biologis juga, tapi dia juga nggak cuma dirinya doang gitu, tapi dia juga butuh hubungan sosial dengan orang lain. Nah, lingkungan sosial itu bisa berkontribusi juga pada kondisi kesehatan jiwa seseorang. Nah, terus proses pikir dia mencari tujuan hidup, apa alasan saya berada di alam semesta ini. Kemudian kita mencari kebenaran sejati. Apakah itu kebenaran sejati? Apakah ada pencipta dan sebagainya? Pertanyaan-pertanyaan filosofis tersebut itu juga bisa mempengaruhi kesehatan jiwa kita. Nah, itu masalah spiritual ini ya, jawabannya bisa melalui filosofi, kearifan adat dan budaya kita, pencarian pengetahuan ya, kerasionalitas, juga melalui agama masing-masing, dan beraneka ragam lah, dan pengalaman hidup manusia itu sendiri. Itu jadi tidak cuma semata-mata jiwa dalam aspek kesehatan, tidak cuma semata-mata masalah ketidakseimbangan kimia di otak aja, tetapi juga ada hubungannya dengan kesehatan raganya, ada hubungannya dengan aspek sosial dan aspek spiritual dari orang itu sendiri ya. Nah, karena itu terapi-terapi medik psikiatrik tidak hanya melibatkan pengobatan yang bekerja di sistem saraf pusat atau di otak kita, ngatur neurotransmitter, misalnya antipsikotik itu menurunkan dopamin, obat antidepresi meningkatkan jumlahnya serotonin misalnya,
Kalau obat anti cemas misalnya di reseptor GABA, di apa, neurotransmitter yang lainnya gitu. Bukan cuma itu aja, tetapi juga ada terapi-terapi pendukung untuk spiritual, ada terapi keagamaan, ada mindfulness, terus kemudian ada terapi kerja, ada terapi ya, ada bermain dan sebagainya, ada terapi keluarga gitu. Jadi nggak semata-mata obat aja gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami sehingga pemahaman bahwa apa, kenapa kita harus minum obat ya, karena kita manusia itu kesehatan dalam konteks kesehatan jiwa dalam konteks kesehatan itu terkait dengan pikir, emosi dan perilaku yang terkait dengan kesehatan otak kita, terkait dengan kesehatan tubuh kita. Tetapi juga ada aspek biopsikososial spiritual yang menyeluruh atau lengkap sehingga terapi itu menjadi terapi yang lebih holistik gitu ya. Jadi tadi aspek biologisnya ya, minum obat supaya neurotransmitter di otak kita seimbang, bekerjanya seperti mestinya gitu sehingga dia sehat. Kemudian ada terapi psikologis, ada konseling dan sebagainya, ada terapi kerja dan lain-lain deh. Ada dukungan sosial, ada aspek spiritual. Itu ya. Itu teman-teman, mudah-mudahan hal ini bisa membantu pemahaman teman-teman kenapa kita perlu minum obat pada waktu kita mengalami gangguan jiwa. Nah, tetapi bukan ini menafikan bahwa kita nggak boleh, nggak perlu ibadah. Enggak, ibadah mah nggak usah nunggu gangguan jiwa dulu. Setiap saat kita laksanakan ibadah itu. Kemudian untuk meredakan masalah gangguan jiwanya ya kita ikuti petunjuk dokter. Kalau disuruh minum obat ya kita minum sambil kita kasih respon, masukan, menyampaikan kemajuan atau apa yang dirasakan kepada dokter selama pengobatan sampai ketemu obatnya yang cocok. Setelah itu ya kita butuh aspek-aspek psikososial dan spiritual agar proses pemulihan kita menjadi menyeluruh atau paripurna atau holistik lah bahasa sononya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Semoga menjawab ya apa yang diharapkan. Terima kasih udah mau nonton video saya ini. Semoga teman-teman gak bosen. Kalau bermanfaat boleh di-share kepada teman-teman yang kira-kira membutuhkan. Jangan lupa komentar dan klik like dan subscribe. Jangan lupa tombol lonceng juga supaya kalau ada video yang baru teman-teman juga terupdate. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.